sahabat trader, kali ini kita akan belajar mengenai signal saham stok. Nah, di sini kita dapat belajar dan kami juga dapat memberikan sebuah analisa untuk 7 regional. Ya, artinya sahabat trader bagi yang ingin mungkin bermain saham di luar negeri silahkan ya. Kita juga menyediakan 7 regional. Ada Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Afrika, Timur Tengah, Asia, dan juga ada Oceania. Nah, itu Australia dan juga Selandia Baru lah ya, seperti itu, New Zealand. Nah, di sini sahabat trader ada 3 atau 4 lah, 3 pokok ya, 3 pokok sebuah bentuk layanan yang kami berikan. Nah, di sini sahabat trader, bagi yang berlangganan signal saham, kami memberikan 3 analisa dahsyat yang sahabat trader mudah pahami ya. Tinggal lihat saja. Dan tentunya di sini bersifat independen, objektif. Ya. Kebanyakan di luar sana analisanya tergantung kesaktian, ya, kesaktian para analisnya. Ya. Karena mereka tidak memiliki sebuah sistem yang canggih, makanya tergantung kepada analisnya. Nah, di sini kami tidak tergantung kepada seorang analisnya. Kami memberikan sebuah independensi dan juga objektivitas tinggi dalam analisa pergerakan harga saham-saham yang memang sangat luar biasa. Tentunya akan memberikan kemampuan yang lebih luas sehingga dapat mampu menganalisa ribuan bahkan puluhan ribu saham di global system. Artinya saham-saham apapun yang ingin kami analisa, sahabat trader bisa tinggal request berlangganan, kami tidak akan tinggal analisa hasilnya. Oke, di bagian layanan nomor 1 di sini akan diberikan setiap jam pagi tentunya ya, untuk stok Indonesia khususnya karena memang ada 3 sesi di dalam dalam stok Indonesia 2 sesi ya, artinya seperti itu. Tentu pagi hari kita akan memberikan signalnya sehingga langsung dapat dimanfaatkan apakah untuk membuka nanti di siang hari ataupun untuk esok harinya ya. Di sini bagian nomor 1 tentunya adalah lain yang kami berikan adalah analisa signal saham harian. Nah, itu. Analisa signal saham harian. Apa itu? Ya. Berdasarkan tekanan untuk membeli ditandai dengan warna hijau. Nah, ini mudah sekali ya. Yang warna hijau itu beli, gitu. Bullish ya. Artinya sebuah tekanan naik. Nah, di sini berdasarkan fakta, data, bukan sebuah asumsi atau sebuah prediksi, tidak ya. Kita di sini tidak melakukan hal itu. Dalam hal analisa saham kita benar-benar melakukan sebuah objektivitas yang sangat tinggi ya. Nah, di sini kita berikan sebuah warna, artinya memudahkan. Untuk warna hijau adalah tekanan beli atau menjual ditandai dengan warna merah ya. Pada sesi ya. Nah, di sini warna merah pada sesi. Pada sesi terakhir ya. Artinya kemarin ya. Sesi kemarin tentunya ya. Pada sesi terakhir dalam hal berdasarkan besaran volume dan volatilitas. Nah, di sini sahabat trader. Volume dan volatilitas. Apa itu volatilitas? Perubahan harga yang cepat. Dia bergeraknya ada sebuah gerakan yang cepat. Perubahan sangat cepat ya, dari apakah itu dari kenaikan, penurunan, terjadi sebuah geliat, artinya sebuah pergerakan yang konsisten. Nah, tentunya kita akan manfaatkan volumenya dan volatilitasnya untuk kita prediksi. Ya, sebenarnya bukan prediksi juga, interpretasi. Ya. Artinya interpretasi dalam memahami. Ya. Kalau prediksi itu nanti akhirnya sejenis dukun-dukun begitu ya. Kalau memprediksi, artinya kita menafsir ya, lebih tepat ya, menafsir, interpretasi. Ya. Interpretasi itu lebih tepat. Artinya data-data yang sudah kita analisa berdasarkan jumlah rasio volumenya dan juga volatilitasnya, maka kita menginterpretasikan ya. Menginterpretasi hasil ya, memperhitungkan ambang pivot pada level 50. Di sini sahabat trader, kita akan lihat sebuah pergerakan pola sebenarnya pivot juga ya, menggunakan pivot daily tentunya di level 50-nya ya, atau di dalam level 0-nya atau dalam level pivot point-nya atau nilai kesetimbangannya ya. Ini pergerakan volatil kemana? Ke ataskah itu berwarna biru, hijau, ke bawahkah itu berwarna merah. Ya. Semakin mendekati skor 100, artinya yang paling panjang, ya, paling panjang warna hijaunya, ya, artinya paling panjang. Ada ukuran nanti kita akan lihat. Maka lebih banyak tekanan beli, artinya ada sebuah tekanan beli yang sangat tinggi. Ya. Nah, sebaliknya, semakin mendekati 0 atau semakin banyak pula penjualnya, artinya tren telah berkonsisten terbentuk sebuah nilai konsistensinya. Artinya kalau trennya menurun dan panjang warna merah, ya, blok yang paling panjang, ya, sangat mudah. Di sini sahabat trader hanya memperhatikan bentuk
panjang merahnya dan panjang biru. Merahnya itu untuk tekanan jual dan beli warna hijau ya. Oke, saya langsung kita praktekkan saja ya. Biar mudah, di sini sangat mudah. Di sini adalah tren. Jadi sahabat trader udah langsung cepat dengan membuka signal ini, langsung dengan cepat bisa melihat saham-saham apa saja yang memiliki potensi beli. Ya sangat mudah ya. Artinya di sini kita sudah memberikan sebuah rasio di mana ada juga nilai hari ini. Oh, saham PT Pico Land Development itu harganya 74 ya. Di sini sudah ada mengalami sebuah perubahan di dalam 5 hari yang lalu ya 34%. Dan juga dengan rasio volumenya cukup besar ya, di sini cukup besar artinya adanya volatilitas, ya, adanya sebuah volatilitas. Yang kedua, nilai volatilitasnya cukup tinggi ya dibanding yang lainnya. Nah, ini saham Pico di sini memiliki sebuah potensi beli ya, beli yang cukup agresif. Nah, cocok untuk para scalping ya, para day trader, artinya ya bermain hanya hitungan menit, jam, cocok ya ini scalpingan. Dan juga untuk day trader artinya hanya untuk hari ini saja ya, artinya mereka sudah fokus kepada target harian. Oh, saham-saham yang akan mereka beli hari ini di tanggal 8 saat ini ya, saham Pico, saham Unggul Indah Cahaya, saham Tunas Tridean, saham Sari Melati, Bank Panin, Dubai Syariah, dan juga ada Klipan Finance, ada Bank Maspion Indonesia, ada Equity Development Investment, ada Bank Bumi Arta, ada Bank MNC, ada Digital Media Tama Maxima, ada Steel Pipe Industri, ada Matahari Department Store, ada Indomobil Multijasa, ada Multipolar, ada Indonesia Prima Property, ada juga PT Rukun Raharja. Ya, ini adalah saham-saham yang memberikan sebuah potensi volatilitas yang tinggi dan volume yang tinggi. Nah, tentu untuk yang tujuannya adalah para scalper. Tentu kita ada berikan juga rekomendasi banyak ya. Yang berwarna hijau ini ya tentu adalah ini masih bullish ya, bullish. Dia potensi beli ya, ini juga volume cukup bagus. Nah, di sini adalah pergerakan hariannya nih, pergerakan berapa hari ini sudah cukup positif ya. Boleh saja untuk dibeli ya. Ada Pinago, ada PT Super Energi, ada PT Bank Mayapada, ada Pura Delta, Bank China Construction, dan juga ada Kresna Graha Investment, ada Sarana Meditama Metropolitan, dan juga Bank Nasional Nobu, Garuda Food, Putra Putri, PT Distribusi Voucher Nusantara, PT Mega Manunggal Properti, PT Sepatu Bata, PT Mitra Adi Pekarsa, PT Harum Energi, PT Bank Harda Internasional, PT Bank Ganesha, PT Batu Licin Nusantara, dan juga PT Wismila ya. Nah, di situ dia. Di sini artinya ada potensi untuk saham-saham yang direkomendasikan untuk beli ya, dalam artian intraday atau scalper ya, silakan. Dan juga sangat volatil ini ya. PT Sumber Alvaria, PT Surya Citra Media, PT Gajah Tunggal, PT Ramayana Lestari, PT Energi Mega Persada, PT Dana Supra Era Pasifik, ada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, dan juga Indomobil Sukses Internasional, PT Tiga Raksa Satria, PT Central Omega Resources, PT Pancabudi Idaman, PT MNC Investama, PT Bank Arta Graha Internasional, NFC Indonesia, PT Bank Bisnis Internasional. Oke, ini adalah sebuah rekomendasi beberapa saham-saham yang sangat volatil yang untuk di-bullish, artinya sedang bullish volatil ya, artinya sedang mengalami pergerakan peningkatan volume dan juga volatilitas untuk dalam target beli ya. Sangat mudah ya. Jadi dengan melihat saja, kita nggak usah mikir panjang-panjang ya, ini sebuah data fakta ya. Data fakta dari hari sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk dengan cepat, artinya memiliki sebuah target trading yang sangat cepat untuk saham-saham yang memang kita incer ya. Ada orang masing-masing investor beda-beda ya, ada target harian kebanyakan sebagai trader ya. Trader saham ya, scalper saham ya kan ada, atau saham intraday trader, ada juga saham scalper trader ya, banyak-banyak ya. Ada juga nanti ada investor ya, investor beda lagi ya, data yang dibutuhkannya ya. Jadi jangan hanya berfokus kepada sebuah rekomendasi sebuah pribadi subjektif, jangan ya. Dalam investasi tidak tergantung ikut-ikutan ya. Kesaktian para mentor-mentornya jangan. Kita butuh fakta ya, dalam investasi ini kita butuh fakta. Kita harus mandiri dalam hal menganalisa, mampu menganalisa secara mandiri. Diberikan dengan mudah, tinggal nikmati, tinggal ambil kesimpulan, ambil keputusan, dan tindakan ya, sangat mudah sekali. Oke, nah di bagian potensi volatilitas dalam hal tekanan jual atau sangat ekstrim dalam hal mungkin di sini adalah potensi jualnya ya. Artinya sahabat trader mungkin yang sudah memiliki saham-saham sebelumnya, mereka sudah mendapatkan sebuah adanya signal jual ya, jual saja kalau memang sudah ada signalnya. Namun di sini adalah memang hitungannya short term, medium term, tidak terlalu lama ya. Nah, oke.
Nah, di sini di hari ini saham-saham yang mengalami tekanan jual ada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, PT Soho Global, ada Bank Pan Indonesia, ada Jakarta Setiabudi Internasional dan Lautan Luas, ada PT Poksel Elektrik, ada juga Pradiksi Gunatama, ada juga Urban Jakarta, ada juga Metro Data Elektronik, ada PT Natura City Development, ada Sarana Menara Nusantara, ya, ada juga Industri Jamu dan Farmasi, Sindo, ya. Ada PT Silo Maritim Perdana, ada PT Pacific Strategic Financial, ada PT Trisula Textile Industri, dan juga PT Bank Tabungan Negara, dan juga ada PT Mulia Boga Raya. Ya. Artinya saham-saham yang mengalami tekanan jual di hari ini, di tanggal 8 ini ya. Dan juga ada PT Waskita Beton, dan juga ada PT Gihon Telekomunikasi, ada PT Intermedia Capital, ada PT Unicharm Indonesia, ada PT Rockfield Property, ada PT Indorama Sintetik, ada PT DMS Propertindo, ada PT Selamat Sempurna, ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia, ada PT Indo Retail Makmur, ada PT Astra Grafia, ada PT Hero Supermarket, ada PT Surya Permata Andalan, ada PT Ultra Jaya Milk Industri, ada PT PP ya di sini ya. Dan juga ada PT Super Crane Mitra Utama, ada PT Temas TBK, dan juga ada PT Eka Dharma Internasional. Oke ya, beberapa saham yang mengalami tekanan jual ya. Ada PT Metro Healthcare Indonesia, ada PT Waskita Karya, ada PT Panca Mitra Multimedia, ada PT Bank KNB Indonesia, ada PT Adikarya Persero, ada PT Sariguna Prima Tirta, ada PT Adira Dinamika, ada PT Bank BTPN Syariah, ada PT Mulia Industrindo, ada PT FAP Agri, dan juga ada PT Pikarana Megatara, ada PT Mark Dynamic Indonesia, ada PT Gaya Abadi Sempurna, ada PT Maha Properti Indonesia, ada PT Nusantara Infrastructure TBK. Ini saham-saham yang mengalami tekanan jual ya dari hari kemarin dan saat ini. Sangat mudah sahabat trader ya, sangat mudah. Jadi, nah oke, kita langsung saja ke bagian pertama ya. Ini bagian pertama ya. Jadi sahabat trader akan mendapatkan bagian pertama pagi-pagi ya, signal ya, analisa signal saham harian. Udah signal itu artinya apa? Udah ya, tekanan beli, tekanan jual. Cari saham-saham yang mau dibeli yang mana ya secara cepat karena volatil sekali. Tentu yang kita awalnya ya, ke awal signal itu akan kami rilis ya di bagian sesi pertama. Lalu juga ke bagian kedua di sini ada ya, kalau kita lihat lagi di sini, oke. Di bagian kedua ini sahabat trader akan mendapatkan sebuah analisa yang memang cukup mantap ya. Nah, di sini tentu dikhususkan untuk para swing trader juga boleh ya. Di sini juga bisa dikatakan artinya memiliki target yang menengah ya, medium term. Udah masuk ke dalam sesi di sini sebenarnya udah investor, artinya bukan day trader. Kalau yang day trader artinya hanya satu posisi atau hanya ada satu hari posisi ya. Sebelum penutupan jam 3 sore ya sudah ada jual ya. Sudah mungkin target jual, mungkin besok paginya akan dijual tergantung signalnya. Kalau signalnya sudah muncul lagi, mungkin tidak sempat menjual di hari ini, mungkin sempat saja besok di pertengahan sesi sudah dijual ya, bisa saja. Artinya memiliki target yang jangka pendek. Nah, untuk target jangka menengah dan jangka panjang di sini kita masuk ke sebagian sesi 2 atau analisa kedua atau layanan nomor 2 ya. Analisa tren saham harian berdasarkan perubahan harga didasarkan pada fluktuasi harga saham selama 5 sesi terakhir ya. Itu secara memang dianalisa selama 5 hari yang lalu ya, di situ ya kita sangat-sangat faktual sekali ya. Fluktuasi harga, itu dia ya. Jika harga saham telah membuat pergerakan besar ke atas, semakin tinggi peringkatnya untuk tekanan beli, ya, arti dorongan beli atau bullish berwarna hijau, ya. Dan sebaliknya, jika peringkatnya rendah untuk perusahaan yang harga sahamnya turun dalam tekanan jual biris warna merah atau minus, ya. Apa tujuan ini? Ya, tujuannya untuk apa ini? Gitu-gitu ini, istilahnya dibikin warna ini, warna itu, ya. Nah, di sini pastikan bahwa ini merupakan adalah tren, ya. Analisa tren. Nah, itu dia trennya ya, tren jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, oke. Tujuannya adalah tentu ada punya tujuannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi perusahaan yang harga sahamnya telah meningkat. Ya. Meningkat paling banyak untuk dibeli dan sebaliknya untuk dijual atau tidak dibeli untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Begini sahabat trader. Jangan ikut-ikutan kata orang, lihat faktanya. Naik apa turun ya. Jangan ikuti asumsi-asumsi para mentor. Nih sahamnya, jangan-jangan sahabat trader sedang dibohongin ya, dicurangin. Kenapa? Dia mau lepas, dia punya banyak tuh saham. Dia bilang, ini akan naik, akan naik. Sahabat trader beli ya, pindah tangan ya kan. Pindah guling. Jangan ya. Hindari
ikut-ikutan dalam grup-grup yang memang tergantung kepada seorang tokoh, di mana mereka sendiri dalam hal pengetahuan sendiri sebenarnya masih dasar ya, teknologinya masih tidak terlalu tinggi. Namun pengikutnya banyak. Nah, menurut saya itu harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Saham itu sebuah nilai, sebuah instrumen yang kompleks gitu loh, yang kompleks. Jadi kita butuh analisa yang jelas ya. Oke, kita langsung saja ke bagian nomor 2. Seperti apa sih gitu? Seperti apa cara memahaminya gitu. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada gambaran yang jelas ya, analisa tren harian di hari ini tanggal 8 bahwa PT Matahari Putra Prima ya dengan harga saat ini Rp484 itu sudah 5 hari yang lalu sudah mengalami kenaikan 90% dan short term trennya masih bullish, medium termnya masih bullish, dan juga long term mediumnya masih bullish. Artinya PT Matahari Putra Pratama dalam tekanan beli, dalam potensi beli ya. Seperti itu. Tentu 5 hari saja sudah mencapai 90%. Artinya saham ini memiliki potensi yang luar biasa ya. Berarti dalam waktu 1 minggu 90%. Ya. Bayangkan dalam 1 bulan berapa persen gitu. Terserah targetnya seperti apa. Dia masih long term loh. Short term ini sahabat trader. Short term artinya itu intraday ya, di hari yang sama ya, di hari ini itu pasti, bukan pasti juga sebenarnya, berpotensi ya masih mengalami tekanan beli bullish ya. Lalu medium term ya itu bisa dalam proyeksi besoknya, besok harinya, artinya hari berikutnya, hari kedua ya, atau T2 ya. Kalau gini aja deh, kalau hari ini T0 ya, trading hari ini ya, itu bullish short term sampai dengan T1 atau akhir sesi ya. Kalau kita bilang kan udahlah gampangnya hari ini ya, short term. Di hari ini peluangnya masih bullish ya. Untuk hari besok bagaimana? Medium termnya masih bullish. Long term itu bisa minggu depan ya. Ataupun bisa dikatakan setelah 3 hari berikutnya ya. Hari ini short term bullish, hari besok medium term masih bullish, hari besoknya lagi 2 hari kemudian masih juga bullish. Itu artinya dalam 1 minggu ini ya sampai long term ini masih dalam potensinya bullish untuk dibeli ya. PT Matahari Putra Prima, PT MD Pitcher juga masih mengalami bullish ya. Harganya 515, dan juga PT Matahari Department Store masih harganya 1.615. Ini sudah 20%, masih bullish juga ya. PT Mahaka Radio Integra ini pun masih bullish. Lalu PT Digital Media Tama Maxima bullish juga, bagus juga. Dan PT MKS Integrasi TBK masih bullish. Harganya sekarang udah 5.700, luar biasa ya. Harganya saat ini udah 5.700, masih bullish dan bullish ya. Artinya masih dalam minggu ini masih bullish. Nah, lalu PT Bank MNC itu masih di sini tentunya sideway ini ya. Artinya untuk hari ini pergerakannya tidak signifikan ya, tidak signifikan. Boleh saja menjadi masuk dalam watchlist lah. Artinya kita pantau ketika nanti ada pergerakan bullish kita akan. Namun di sini long termnya masih bullish ya. Artinya 2 saham ini dan PT Bank Panin Dubai ini masih berpotensi long termnya bullish. Oke. Lalu PT Sarana Media Tama Metropolitan itu harganya 510 dan bullish ya, masih bullish. Dan PT Harum Energi masih terkoreksi ya. Di sini kita untuk hari ini berarti nggak usah dibeli ya. Kalau memang sahabat trader masih sudah ada HM intraday ya udah jual aja ya. Artinya untuk sinyal beli kurang bagus hari ini. Untuk besoknya masih ada peluang ya untuk PT Harum Energi. PT Mega Manunggal Property ya, ini bullish bagus juga. Dan juga PT Adi Sarana Armada ya, untuk yang memang ini masih ada potensinya. Masih berpotensi bullish juga ini long termnya. PT Bank Arta Graha Internasional bullish juga. PT Surya Esa Perkasa masih ada bullishnya. Nah ini PT Dharma Satya, PT Wilton masih sideways ya, artinya nggak terlalu bergerak untuk bullishnya. Dan PT Integra Indo Kabinet. Nah inilah saham-saham yang memiliki tren bullish. Oke, kita bergerak lagi.
Di sini ada banyak lagi ya sahabat trader ya. Ada juga PT Indo Tambang Raya, Wismilak ya. Wismilak bisa pergerakannya hari ini masih bisa katakan sideways. Potensi untuk esok hari masih bullish. Nah ini kalau PT MNC Land Tbk ini saat ini biris ya. Kedepannya sideways, artinya nih posisinya tidak ada potensi untuk bergerak kuat ya. Kita skip, oke. Yang ini Wismilak saat ini masih kurang, namun ada potensi bullishnya untuk yang medium dan long termnya. Lalu PT Indo Tambang Raya. Nah di sini Indo Tambang Raya harga 12.000 ya, di potensinya masih bullish untuk jangka panjang. Boleh saja ini diambil. Dan juga PT PT FKS Food Sejahtera masih biris, netral. Nah ini masih bisa katakan masih kurang bagus ya. Pergerakannya sesaat saja. Lalu PT Java Confit Indonesia di sini masih bullish. Ini masih banyak sama trader ya. Jadi usahakan ya, yang tentunya yang intraday-nya, yang short term-nya harusnya bullish juga ya, untuk kita mengambil kesimpulan beli. Tentu yang hari ini dulu faktanya harus bullish, artinya memang ada potensi bullishnya ada. Untuk esok hari juga harus ada potensi bullish, dan untuk esok hari aja ada potensi bullish. Minimal 1 minggu itu saham-saham yang kita akan beli memiliki potensi bullish dulu. Jangan sampai kita terjebak di dalam tren biris, apalagi masih nggak memahami yang sudah faktanya. Ini sudah ada fakta bahwa 5 hari yang lalu sudah mengalami tren kenaikan, meskipun harga memang bisa berbalik ya. Makanya di sini ada kita berikan signalnya, meskipun harga ini sudah berwarna hijau, potensi untuk dibeli, namun hari ini jangan dulu nih untuk saham-saham seperti PT Pabrik Kertas, PT Kapital, Bumi Serpong Damai, Bank China Construction, PT Merdeka Copper Gold, PT BFI Finance, PT Vale Indonesia, PT Mitra Adi Perkasa, PT Bank Maybank, PT Bank CIMB. Saat ini jangan dibeli dulu gitu loh ya. Meskipun dia masih potensinya hijau, masih ada bullishnya, namun karena hari ini masih berpotensi bullish, wait and see ya. Kita tunggu signal berikutnya. Kan ada signal-signal yang lain ya, yang bullish nih ya. Ada PT Java, ya Java boleh ya. Beli nih Java dalam harga adalah di level 2110 nih, boleh nih ya, artinya boleh dipilih. Sangat mudah seperti ya. Hanya lihat aja nih Indo Tambang Raya ya, Indo Tambang Raya nih silakan ya. Masih bullish ya. Diusahakan confirm ya. Confirm semuanya hijau seperti ini ya. Nih seperti ini ya. Kalau kita lihat nih hijau ya udah beli aja PT Indosat nih ya. PT Indosat di harga 1.580 Indosat ya, dalam pergerakan 5 hari sudah 9%. Short termnya bullish, medium termnya bullish, long termnya bullish. Silakan saja ya. Ini sangat mudah sekali sahabat trader. Sangat mudah sekali ya. Kita nggak perlu lagi terpaku kepada mentor-mentor. Kita sudah bisa mandiri menganalisa saham secara lebih akurat ya. PT Bank KB masih belum ya di sini ya. Ini aksi jual saya sahabat trader bagi yang memiliki beberapa saham-saham ini, kayak seperti saham Bank KB Bukopin, silakan dijual boleh. PT MNC Investama waktu jual juga boleh untuk intraday ya tentunya ya. PT Smartfren juga dalam tekanan jual hari ini ya. Dan PT Ciputra Development ya boleh nih di dalam tekanan biris juga, tekanan jual. PT Bak Bangunan Daerah Banten, lalu PT Aneka Tambang ya, ini juga dalam tekanan jual. PT Temposcan Pacific boleh saja, namun dalam artian dia nggak punya target jangka panjang dan menengah ya. Jadi pemahami dulu ya target-targetnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia. Saham-saham yang jelas-jelas sudah mengalami tekanan jual, sudah jual aja ya, dimana memang sudah terbukti bahwa dalam 5 hari mengalami biris nih, merah nih ya. Dalam 5 hari ke belakang kemarin memang sudah minus 20 ya. Bukan berarti saham ini tidak berpotensi gini sahabat trader. Meskipun dia ini berwarna merah, namun lihat PT Bank KNB Indonesia memang 5 hari yang lalu sampai minus 20% ya. Bayangkan 5 hari 20%. Artinya potensi ke depan 5 hari ke depannya pun potensi bisa 20% lagi profitnya ya. Di sini sudah ini sedang geliat ya. Sudah ada geliat kenaikan untuk naik, dan juga geliat kenaikan untuk naik di medium term, dan juga long term sudah naik. Artinya apa? Tinggal nunggu ya. Nunggu besok ya. Nunggu besok signal ya. Minimal nih dalam watchlist ya. Seperti ini ya. Atau bisa katakan ya kita jual dulu aja ya. Ini biris-biris nih jual nih ya. Ada yang kita jual hari ini adalah PT DMS, PT Bank Bumi Arta, PT Aneka Gas Industri, PT Waskita Karya Beton, PT PP, PT Bank Kapital Indonesia, PT Bank Pan Indonesia, PT Bangunan Perumahan Properti, PT Sri Rejeki Isman, PT Wijaya Karya, PT Pelat Timah Nusantara, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Adikarya, dan PT Mark Dynamic Indonesia ini dalam aksi jual ya, boleh ya. Ini sudah confirm ya, boleh ya. Seperti itu. Jangan dibeli ya, kondisi seperti jangan dibeli dulu, masih kondisi biris kok dibeli, jangan.
Bayangkan sahabat trader, kalau sahabat trader nggak memiliki data yang jelas, ya sahabat trader asal-asalan aja, katanya, jangan ya. Cek lagi, coba masuk ke dalam daftar apa nih saham yang akan sahabat trader jual atau beli ya, lihat aja checklistnya ya. Oke, di sini PT Bukit Asam ya, tuh biris nih ya, udah jual aja nih, lagi tekanan jual kok, kita waktunya jual ya jual aja. Jadi sahabat trader, level jualnya kita menggunakan signal. Di mana level jualnya? Signal aja, karena kita ada ratusan saham gitu loh. Kalau sahabat trader menggunakan manual ya berapa hanya berdasarkan pada mentor 1, 2, 3 saham doang yang dianalisa, ya bisa target jualnya. Ya, target jual kita menggunakan data faktual signal ya. Seperti ini. Tentu harga jualnya berapa? Di 2520. Ini harga jualnya. Kalau nanya harga jual, ini harga jualnya ya. Harga jual masih jual nih di harga 2 bagi yang memiliki PT Bukit Asam di 2520 silahkan. Masih jual, dia nggak usah tahan-tahan, jual saja ya. Bagi yang intraday tentunya ya. Ini dia. Saham-saham yang dijual hari ini PT Wijaya Karya, PT El Nusa, PT Mayora Indah, PT Bintang Auto Global, PT Indofood CBP Sukses, PT Kapuas Prima, PT Bank BTPN Syariah, PT Mitra Keluarga Karya Sehat, PT Bank Syariah Indonesia, PT Indofarma, PT Hanjaya Mandala, PT Media Nusantara, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Kimia Farma, PT Tima, PT PP Presisi, PT Itama Ranoraya. Nah di sini nih ya saham-saham yang memang dalam artian dalam tekanan jual ya. Tuh ini juga banyak sekali nih PT KB Farma ya, masih Era Jaya, KB Farma masih banyak nih, PT Gas, PT Panin, PT Sueci, Line, PT MAP, Aktif, PT Unicam, ada PT Sariguna nih, PT Unilever bahkan ya, Unilever nih dia tuh ya. PT Unilever Tbk di harga jual 6625 jual ya, masih jual ini. Sahabatnya dan downtrend gak usah ditahan-tahan. Tunggu nanti signal belinya ya udah di signal jual di harga berapa 6525 masih udah jual saja ya, jual di harga 6525 udah seperti itu. PT Selamat Sempurna, PT Semen Indonesia, PT Industri Jamu, PT Metro Healthcare Indonesia, PT Perusahaan Perseroan ya, Telkom di sini ya. Nah di sini nih ini sudah bagus ya, ada sebuah kenaikan ya, bullish juga. Oke ya, kita lihat lagi. Oke, gue lagi kenapa lagi bikin video kenapa? Oke, 1, 2, 3. Bentar, belum. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjutkan. Oke, sahabat trader, kita langsung ke bagian sesi 3. Nah, ini sesi ke bagian 3. Analisa ketiga ini khusus untuk para profesional investor. Ya, seorang profesional investor membutuhkan sesi yang ketiga ini. Benar-benar ya. Profesional investor, apalagi orang-orang luar negeri, gitu, sahabat trader ya. Tahun 2015, mayoritas para investor di bursa saham Indonesia itulah orang-orang bule kok. Orang-orang asing gitu loh. Kenapa? Karena mereka memiliki tool yang canggih-canggih gitu. Rekomendasi analisa yang canggih-canggih. Makanya mereka mendapatkan sebuah pangsa yang cukup besar. Nah saat ini barulah masyarakat Indonesia mulai meningkat wawasannya terhadap trading saham sehingga investasi saham ya. Sehingga mereka mulai ya, artinya rasio antara investor asing dengan investor nasional lokal udah berimbang, bahkan sedikit lebih tinggi ya, seperti itu. Nah ini sudah sebuah wawasan yang sangat bagus. Nah di sini para profesional investor tentu ya, sebelumnya orang-orang bule, percayalah ya, orang-orang bule itu kenapa mereka berinvestasi, mereka punya ahli analisnya gitu ya, mereka punya capitalnya, mereka udah banyak manajemen yang canggih sekali sehingga mereka bisa dikatakan pionirnya ya. Para investor asing beli, lokalnya pada ikut beli, ya kan, ikut-ikutan. Ya. Investor asingnya jual, ya. Ada juga follow investor asing, ada juga seperti itu. Oke, sahabat trader, di bagian sesi ketiga ini akan mendapatkan layanan satu. Nah, beda ya. Kalau tadi sini kan adalah analisa ya, analisa tren, ya, analisa signal ya. Tuh tadi ya signal beli, signal artinya sebuah signal itu yang seperti yang sangat cepat pergerakannya ya. Signal itu cepat sekali, analisa signal. Analisa tren. Nah, di sini baru masuk ke mana, sahabat trader? Ke rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sudah ada faktor-faktor subjektifnya ya, sudah ada faktor-faktor fundamentalnya. Namun kita tidak melihat di satu tokoh saja ya. Kita sudah menganalisa atau menggunakan berbagai analisa daripada sesi global atau
analis profesional global ya, seperti Reuters seperti itu ya. Nah, oke, di bagian sesi 3 ini rekomendasi analisa saham harian berdasarkan urutan kapitalisasinya ya, tentu saham-saham yang kapitalnya besar dulu ya kita urutin ya, karena memang kapitalnya besar tentu cocok untuk para investor ya. Ya tentu likuiditasnya juga tinggi ya, kapitalnya besar ya, mudah untuk dijual kemudian, makanya kita urutkan dulu ya. Bukan berarti yang kapitalisasi besar diutamakan, tidak. Maksudnya di sini kita akan melihat potensi-potensinya ya dari kapitalnya besar. Ya. Yang kapitalnya besar hari ini apa aja yang sedang diperdagangkan ya. Apakah dijual, apakah dibeli ya, seperti itu. Oke. Pertama kita akan berdasarkan urutan kapitalisasinya, market cap-nya ya. Serta indikasi dari posisi yang diambil oleh sebagian besar analis profesional global. Ya, tentunya Reuters seperti itu ya. Artinya kita menggunakan juga fokus kepada analisa daripada Reuters ya. Thomson Reuters seperti itu ya. Apa sih tujuannya? Kok kita harus nanya-nanya gitu pakai ke Reuters segala? Tentu di sana sahabat trader, semua saham itu dianalisa ya oleh para investor. Nah, kita ingin tahu juga apa sih yang mereka lakukan, apa sih investor asing akan lakukan di saham-saham lokal ya kan, mereka tuh mau diapain, dapat rekomendasi apa, bocoran apa ya kan ya, ya itu asing dapat bocoran apa untuk saham-saham tertentu ini. Nah kita akan lihat di sini, jadi sampai nggak usah pusing-pusing ya, langsung saja kita akan lihat. Oke ya. Nah tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perusahaan yang mendapatkan keuntungan. Nama investor tuh cari keuntungan ya dari maksimum rekomendasi beli atau jual. Jadi gini, para investor ingin melihat berapa ahli, berapa banyak ahli mengatakan beli, berapa orang, 10. Yang bilang jual berapa, 3. Ya sudah, mereka akan beli, ya kan? Ahli, ya. Ada bisa dikatakan potting lah ya, sistem potting atau fuzzy logic ya, ada menggunakan potting. Oke, di potting ahli-ahli, ya. Saham X misalnya, potting. 10 ahli mengatakan 7 beli. Lalu 3 jual. Maka investor akan mengatakan beli. Seperti itu ya. Ini adalah voting system atau Fuji Logic dalam berdasarkan review dari para investor, review daripada trader. Sebenarnya ada banyak sekali layanan di sini sahabat trader. Ada investor rating, ada trader rating, ada juga akan kita menggunakan juga ada growth revenue. Sebenarnya banyak sekali ya. Di sini kita fokuskan 3 dulu, 3 sesi dulu. Sebenarnya ada 8 sesi ya. Ada 8 sesi, namun akan membingungkan ya. Kita coba rangkum ke dalam 3 sesi dulu. 1, 2, 3. Tuh. Halo? Aduh. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari maksimum rekomendasi beli atau jual, untuk menetapkan target profit maksimumnya dalam bentuk persentase maupun level take profitnya yang sangat potensial atau akurat. Sahabat trader, setiap investor ketika menginvestasikan dananya pada suatu instrumen investasi saham, dia ingin tahu berapa yang merekomendasikan untuk beli. Lalu berapa potensi persentase profitnya ya? Pasti dong kita ingin tahu dong ketika saya beli. Nah, investor itu bukan maling jemuran ya. Hari ini jemur, hari ini tak angkat, tidak. Investor itu punya target ya kan. Dia bukan maling jemuran, dia punya sebuah target ya. Kalau saya investasikan berapa persentase profit aktualnya atau potensialnya, di harga berapa? Ini sangat penting. Oke, dapat dipahami? Oke, di sini. Untuk mendapatkan rekomendasi beli, bullish jika harga masih di zona berwarna hijau ya, indikasinya ada, nanti kita buktikan, atau menahan atau menambah posisi atau hold ya. Kalau yang nggak bisa menambah averaging ya hold aja lah, tahan ya, nggak usah takut ya. Dan untuk posisi jual ketika harga sudah masuk ke zona merah. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini kita akan lihat kapan sih menjualnya, ya, kapan sih menahannya. Oke, langsung saja. Ini dia. PT Bank Sentral Asia Tbk ya, BBCA di harga 31.250 ya. Di sini masih memiliki target, bahkan di sini targetnya masih ya cukup besar loh sahabat trader ya.
Bagi saat ini saham-saham BBCA ya di harga 31 ini dia di harga ini dia di harga 31.250 memiliki target ya potensial di harga 37.993,31 atau setara dengan 23,25%. Dan di sini masih dalam area zona beli, masih memasuki atau masih berada di zona beli ya. Seperti itu. Nah, di sini tentu volumenya cukup besar ya, masih besar ini 46 ya, volume penjual perdagangan ya. Jadi untuk saham para investor masih disarankan atau boleh menghold karena sudah mendekati sesi warna hijau, namun belum downtrend ya, masih aman untuk di hold atau masih aman untuk ditambah posisinya ya, beli dengan target take profitnya atau sell limitnya di 37.993,31 ya, lumayan luar biasa ya, ini besar, saham-saham yang sangat mahal ya, targetnya juga cukup besar ya, ini dia. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia BBRI harganya 4.200 dan sangat potensial mencapai level harga 5.061,70 atau setara dengan 20,52% dan masih dalam area beli ya. Volume transaksinya pun masih besar, jadi memang capital juga cukup besar, masih liquid ya. Cocok untuk diinvestasikan ya, masih masuk dalam area beli atau soft buy lah ya, masih soft buy ya, medium buy, soft buy, artinya beli halus lah, artinya jangan gede-gede banget, wait and see, step-step ya, pembeliannya menggunakan step by step ya, seperti itu ya, artinya ya. Oke. PT Perusahaan Persero, PTPP. Nah, di sini harganya 3.400 dengan target jualnya di 4.071,67 dengan proyeksi profitnya adalah 20,82% dalam posisi strong buy ya. Volume cukup bagus ya, strong buy. Ini para investor sangat penting ini ya, pasti perhatikan. Lalu PT Bank Mandiri ya. Gini sahabat trader, kalau di sini adalah fokusnya ke dalam bentuk investasi ya, memang bukan harian. Bisa saja dalam tren harian dia mengalami sebuah fluktuasi koreksi harga ya. Namun di sini memiliki sebuah target jangka panjang yang konsisten ya. Peluang konsistensinya masih jelas ya, karena memang buktinya faktanya volumenya diperdagangkan jangan sangat tinggi ya. Oke ya. PT Bank Persero. Nah, di sini jadi harus dikombin sahabat trader. Ya, karena di sini fokusnya adalah investasi. Tentu kita mencari saham-saham yang liquid untuk jangka panjang. Jangan sampai nahan-nahan pasti jual nggak laku-laku karena tidak liquid ya. Karena kapitalnya besar, maka cocok para investor. Atau bisa katakan ini saham-saham rekomendasi para investor untuk investasi ya. Ini dia di bagian sesi ketiga para investor atau saham-saham rekomendasi untuk investasi ya. Oke ya. PT Unilever harganya 6.525 dengan target 8.000 tuh, masih 23% target profitnya, dan ini masih soft buy ya, masih soft buy ya. Lalu PT Astra Internasional dengan harga 5.325 ini dengan targetnya 6.810, masih 27% targetnya ya. Ini masih berkatakan medium buy ya, lumayan ini ya, atau buy-nya masih moderate buy ya, masih bagus untuk dibeli. Nah, untuk PT Chandra Asri Petrochemical di sini justru malah targetnya jual ya. Ini target jualnya atau ada kemungkinan artinya harga akan turun dari harga saat ini 10.950 akan turun sampai ke level harga 8.850 atau akan sampai minus di 19. Jadi masih targetnya jual ya. Target jual. Jangan dibeli sahabat trader ya. Belum ada potensi beli. Di sini potensi jatuh ya. PT Hanjaya Mandala Sampurna masih ada peluang harga saat ini 1.350 dan ada peluang untuk jatuh ke level 1.288 atau minus 4% ya, minus 4%, 4,53% ya. Masih dikatakan di sini masih strong, masih medium sell ya, tekanan jual ya. Lalu PT Bank Jago, wah ini luar biasa nih ya, Bank Jago nih bank yang baru muncul ya, baru merger atau akuisisi ya oleh salah satu orang Crazy Rich Indonesia ya. Bank Jago, ini dia Bank Jago, Abang Jago ya. Abang Jago luar biasa, harga 10.050 ya. Memiliki target jual di 14.911 ya.
dengan target profit 48%. Luar biasa Bang Jago. Ya ini dia Bang Jago masih berpeluang untuk dibeli. Lalu PT Carun Pokhen Indonesia mengalami potensi jual ya. PT Bank Negara Indonesia BNI masih potensinya dibeli ya. Ini para investor kita berikan sebuah rekomendasi. Oke. 1 2 3. Satu dua tiga. Oke, sambung. 1 2 3. Aish. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Ya. PT Indofood. Nah, ini dia. PT Indofood memiliki target profit 36% ya. Harga saat ini 8.900 dengan target jualnya 17.000 ya. Masih luar biasa. PT Indofood masih peluang ya. Silakan. PT Barito ya masih di sini dia targetnya kecil ya 3% doang ini ya, tidak potensi lumayan sebenarnya kalau masih mengambil potensi masih ada. PT United Tractor masih berpotensi 28% profit. Wah dahsyat ini ya. 22.000 memang mahal ya, 22.325 dengan target jualnya 28.606 ya, poin 25 atau setara dengan 28% ya, masih berpeluang beli ya, bahkan dikatakan medium moderate buy ini ya. Lalu PT KB Pharma di harga 1.550 memiliki target di 1.784 ya, masih ada potensi kenaikan 14% buy ya. PT Gudang Garam masih potensi 14%, PT Semen Indonesia potensi 41%, luar biasa. PT Semen Indonesia dengan hari ini harganya 10.350 dengan target jual 14.643. Cocok untuk investasi ya, luar biasa nih PT Semen Indonesia dengan proyeksi targetnya 41%. Lalu PT Indofood Sukses Makmur itu masih memiliki target 20%. Ya luar biasa. PT Indah Kiat 37% dan PT Bank Permata mengalami proyeksi kemungkinan turun 47%. Luar biasa. Ya. Dari 2.000 akan turun menjadi 1.000 sekian ya. Minus 47 nih potensi downtrend untuk Bank Permata. PT Mayora Indah berpotensi 18%, PT Aneka Tambang 19%, PT Sarana Menara Nusantara 20%, PT Merdeka Copper Gold potensi bullishnya 20% dan PT Pale Indonesia memiliki potensi bullish 31% ya. Masih ada peluang cukup besar. Lalu berikutnya PT Tower bersama Infrastructure ada kemungkinan proyeksi minus dan juga PT Adaro Energi memiliki potensi yang cukup besar ya 42%, luar biasa. Lalu PT Indosat memiliki proyeksi minus ya, artinya downtrend ini ya, memiliki sebuah proyeksi minus downtrend. Lalu PT Sumber Alvaria targetnya 3% kecil, lalu PT Mitra Keluarga ini lumayan besar 23% ya. Lalu PT Perusahaan Gas Negara target 24% profitnya. Lalu PT Jasa Marga masih punya proyeksi target 30%. PT Bukit Asam 21%, PT Bank Danamon 17% dan PT S Hardware 12% dan Bank CMB ini proyeksinya turun. PT Bank BTPS Syariah 20% target profitnya, lalu Pakuwon Jati 15%, Bank Pan Indonesia 14% dan Bumi Perserpong Damai 18% dan PT Surya Citra Media 30%. Luar biasa ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan PT Industri Jamu ya, Sindo muncul ini, Sindo 12% masih ada peluangnya dan PT Java ini mengalami sedang saat ini peluangnya jatuh dulu ya, ini mengalami targetnya penurunan. PT SL Asyata, wow luar biasa ya, PT SL Asyata hari ini harganya 2.200 dan memiliki target penjualan 3.344.63 atau setara dengan 54%. Dahsyat sahabat trader ya. Silakan. Lalu PT Bank BTPN memiliki target 19%, lalu PT Ciputra Development 10% dan PT Astra Agro Lestari ya 39% target profitnya, luar biasa. PT Bank Tabungan Negara 24% dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 15%. Oke. Nah, sahabat trader, kami juga akan di sesi 4 ada memberikan edukasi sebenarnya cara menganalisa teknikal ataupun kita berikan sebuah chartnya TP1, TP2, TP3-nya kita berikan sebuah stok strategi, artinya bagaimana melakukan sebuah analisa saham untuk yang levelnya
dari dasar sampai profesional ya. Oke sahabat trader, saya rasa cukup sekian gambaran bagaimana cara menganalisa potensi terbaik daripada saham. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam profit.